Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad. Ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah subuh Masjid Agung Al-Falah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Hingga subuh hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk dapat menikmati nikmatnya waktu subuh dan dapat melaksanakan sholat jamaah bersama di masjid yang kita cinta ini. Semoga kita selalu bersyukur dan mensyukuri nikmat Allah dengan selalu ingat dan taat kepada Allah dan selalu mau beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajalmu datang menjemputmu. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada baginda yang mulia Allah telah mewahyukan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjadi petunjuk, menjadi pedoman dalam kehidupan seluruh umat manusia. Rasulullah diutus litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa. Minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Minad dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya sampaikan nih, dengan tiba-tiba Ustadz Ihsan minta saya untuk menyampaikan sedikit tausiah dan pengajian. Berhubung katanya Ustadz Maimun dalam keadaan kurang sehat, dan saya pun hari ini ada kegiatan di Masjid Al-Ikhlas Pemunas Ketapang, nanti khutbah Jumat. Karena mengingat di jalan sering sangat macet, maka hadir menginap di Wisma Selawah ini untuk memudahkan, karena sering saya dengar bahwa macetnya selama ini sangat macet, maka datang pada malam hari untuk khutbah
hari ini di Masjid Komnas Ketapang. Untuk mengisi waktu yang kosong ini, mari kita baca satu ayat Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 55. Allah menurunkan ayat ini untuk memberi semangat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang sejak masa dahulu itu sudah ada orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, tapi dia kufur dan kafir kepada Allah atau fasik. Nah, ini sekarang dalam Islam juga ada, kita lihat ada orang Islam yang Allah berikan kemudahan rezeki kepadanya, yang Allah panjangkan umurnya, bahkan Allah berikan keturunan dan harta yang banyak kepadanya, tapi dia ini ingkar pada Allah, kufur, ingkar. Kalau kita sebut kafir nggak enak, tapi dia kufur, ingkar kepada Allah, padahal dia Islam. Nah, ini dia meniru pada masa Nabi itu ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang munafik, ada orang fasik, dan Allah berikan kemudahan rezeki kepada mereka, tapi tiap hari kufur dan kafir pada Allah. Ini dalam Islam juga ada. Jadi orang yang sudah diberikan kemewahan oleh Allah, diberikan kemudahan rezeki, diberikan sehat badan, lupa kepada Allah. Kapan dia ingat? Waktu mati atau menjelang mati. Nah, di sini Allah memberikan dan menurunkan ayat kepada Rasulullah untuk disampaikan ke seluruh sahabatnya, supaya Rasulullah jangan gundah, termasuk seluruh umat Islam nanti jangan gundah ketika melihat ada orang yang sudah diberikan kemudahan rezeki, tapi dia kufur, fasik dan munafik, nggak sholat lagi. Ini di dalam Islam itu ada. Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surah At-Taubah ayat 55. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Maka janganlah kamu kagum ya Rasulullah, janganlah kamu juga bersedih ya Rasulullah dengan harta dan anak-anak yang Allah berikan kepada mereka. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah sedang menimpakan azab kepada mereka fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Jadi ada orang yang kita lihat seakan-akan senang sekali kehidupannya, padahal dia sudah mulai sakit dan berpenyakit. Jadi kalau ada orang Islam nanti nggak sholat lagi, ini udah mulai diazab oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Dia sudah mulai nggak sehat lagi, udah goncang jiwanya, sudah nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah, sehingga tiap hari dia meninggalkan sholat dan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dulu sudah ada orang-orang seperti ini sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan ayat, kalau bahasa tafsirnya asbabun nuzulnya ya seperti itu. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ. Ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, kamu jangan bersedih ya Rasulullah, jangan kagum juga kepada orang-orang yang diberikan harta yang banyak, anak yang banyak, tapi dia itu ingkar kepada Allah. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Mereka ini sedang mendapat azab dari Allah kepada mereka. Di mana? Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya sudah mulai diazab, sudah goncang jiwanya. Dia enggak sehat lagi. Padahal kalau kita lihat tahu dia bisa makan teratur, bisa jalan-jalan, bisa berbahagia nampaknya. Orang ini sebenarnya tidak bahagia. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja mereka sedang mendapat azab dari Allah kepada mereka
fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunianya. Jadi kita jangan mengira bahwa azab hanya ada di akhirat. Ada orang yang sudah mendapatkan siksaan dan kegoncangan dari Allah sejak di dunia. Nggak tahu lagi beribadah, nggak tahu lagi sholat. Maka kita kalau punya saudara yang sudah banyak rezekinya, sudah nampak mewahnya, nasihati dia. Berhenti dari buat maksiat. Berhenti dari tidak sholat. Sholatlah. Berimanlah. Beramal solehlah sebelum dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Kalau dia tidak berhenti berbuat maksiat, terus-menerus tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, nanti Allah yang menghentikan fisik dan jiwa mereka tidak bisa bergerak lagi. Maka kita lihat, memang semua kita akan diberi sakit, diberi penyakit, tetapi orang beriman nggak menyesal dengan sakitnya. Orang-orang yang tidak sholat, ketika dia jatuh sakit, pada hari itu dia mulai mengeluh. Dan saya sudah pernah dengar dulu di rumah sakit Zainal Abidin sebelum tsunami. Ya Allah, tan kuno pulih hilun ya Allah. Entik leuh yang kusubayang ya Allah. Ya Allah, ya tan kuno pulih hilun ya Allah. Entik leuh yang kusubayang ya Allah. Apa artinya? Dia tidak salat sebelumnya. Maka ketika Allah memberikan kegoncangan jiwa kepada seseorang yang dia masih sehat tapi enggak salat lagi, akalnya sudah dicabut oleh Allah, pikiran yang sehatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun seperti itu dia merasakan hal yang seperti ini, belum juga berhenti dari berbuat maksiat, karena meninggalkan salat itu maksiat. Allah hentikan. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan, Allah binasakan fisik dan jiwa mereka, wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, sangat disayangkan bila orang Islam itu lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan kafir. Sangat disayangkan. Karena ada saudara-saudara kita lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan Islam. Itu banyak sekali sekarang. Jumlah umat Islam 10 tahun atau 20 tahun yang lalu kita dengar hanya sekitar 500 juta. Berapa jumlah umat Islam sekarang? Hampir 1,8 miliar umat Islam di dunia. Berarti semakin hari semakin bertambah. Mungkin di Indonesia semakin berkurang, di luar negeri semakin bertambah. Mengapa? Karena orang-orang di sana yang cerdas-cerdas masuk Islam. John Gary masuk Islam, ahli penyanyi TikTok, hip hop di Amerika masuk Islam. Karen Kova, wanita cantik, wanita Miss Dunia masuk Islam, wanita dari Yugoslavia sekarang belajar Al-Quran di Qatar. Kalau cerita William Hay itu sudah lama, sudah 30 tahun yang lalu. Dia belajar ayat-ayat kauniyah kemudian masuk Islam. Banyak doktor-doktor di Jepang sekarang masuk Islam. Doktor-doktor dan guru besar di Jerman masuk Islam. Kita yang bodoh-bodoh keluar dari Islam, nggak sholat lagi. Nah, kalau dia terus-menerus nggak sholat, nggak mau beribadah lagi, tunggu saja kata Allah. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah binasakan, Allah hentikan kegiatan mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ada orang buat maksiat dengan tiba-tiba sakit, nggak sanggup lagi dia buat maksiat. Yang main judi nggak sanggup lagi main judi, yang berzina nggak sanggup lagi berzina, yang mencuri harta orang atau harta negara nggak sanggup lagi mencuri. Mengapa? Karena tubuhnya sudah diluluh lantakkan oleh Allah, dan kalau dia tidak bertaubat, wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Nah, ini sangat disayangkan. Oleh karena itu kita berdakwah ini ke saudara-saudara kita yang belum mau sholat, karena dakwah itu bukan hanya di mimbar. Saya mungkin pernah menceritakan di sini dulu waktu saya masih di Sanawiyah, ada naurung ampung nanti bayang 5 tahun tuang yang ngelur bang pakan dah nanti bayang
kan tu haro nengelun. Ike hanje ku doa terbayang yang tu. Pakai ke. Ike hanje ku doa terbayang. Nganyelum penontin. Nontin. Akhirnya datang bulan Ramadan saya mengajar beliau untuk doa solat. Setelah dia bisa doa solat, kemudian dia solat sampai dengan tuanya, itu di Gelempang Bungkuk itu boleh lihat anaknya jadi muazzin. Dan dia sendiri tetap solat sampai dengan sekarang. Oleh karena itu ajarkan orang-orang yang belum bisa solat. Ada orang kita ini masih mualaf kadang-kadang sampai tua. Ini syukur dia waktu mudanya. Berarti kalau diukur-ukur waktu itu dia ada umur sekitar 18 tahun, tapi belum mau salat. Saya di Sanawiyah saya berdakwah dengan mengajarkan dia doa salat. Dan sekarang banyak sekali pengakuan masyarakat ketika didatangi, pakendan antu bayang. Ilun hanji aku doa antu bayang, gimana cara le? Nah, gitu. Jadi ajarkan mereka, panggil mereka, dekati mereka sebelum Allah berikan dia itu tidak sehat lagi. Sebelum Allah hentikan kegiatan mereka, atau ada saudara-saudara kita yang selama ini karena memang rezekinya banyak, lupa kepada Allah, itu banyak sekali ditanya, mengapa banyak orang kafir, orang kufur diberi kaya oleh Allah? Sebenarnya bukan kaya, mereka sedang goncang. Jiwanya sudah nggak sehat lagi, termasuk orang-orang yang apabila kita melihat di mal-mal misalnya, di toko-toko besar, nampak mereka itu senang, padahal dia sedang digoncangkan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan makhluk mulia, itu makhluk hina di dalam Al-Qur'an. Bisa dibaca nanti di surah Al-Mujadilah ayat-ayat terakhir. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah dan menantang Rasul, ulaika fil azallin, mereka adalah makhluk-makhluk yang hina. Jadi betalah hormat untuk tengok. Kadang-kadang bantu urang kaya itu bayang dan tu rumah raya golom truk kayak buka pintu. Ada saudara-saudara kita yang pakai becak, beriman dia, kurang diperhatikan. Ini cara-cara yang salah menurut Al-Qur'an Al-Karim. Muliakan orang-orang yang beriman, muliakan orang-orang yang soleh, muliakan orang-orang yang rajin sholat, karena Allah akan memberikan berbagai macam keberkahan kepadamu. Tetapi kalau kita ini bergelimang dalam dosa, bergelimang dalam bahaya dalam kehidupan kita ini, tunggu saja kata Allah. Nyeku raceh, mihang kepiuh dari maksiat, kupu piuh lilun beh. Ya, ini makna ayat ini. Tafsir lama Aceh. Ai mentuah yang lawainya awak ro ke lalai hang ka tembayang hang ka ibadah, jino je tengah sehat. Itu kupu piuh lilun beh, ngangkan Allah. Kupu piuh lilun, lumpu piuh lilun, awak kah henteu hanya ka bergerak li, enggak bisa bergerak lagi. Kamu mau main judi enggak bisa lagi. Mau buat maksiat enggak bisa lagi. Terhenti kamu. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka, wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Hina mereka ini. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, menantang Rasul, melawan Allah, melawan Rasul, mereka adalah makhluk yang hina. Ada rencana untuk melawan Allah, Allah berfirman, enggak sanggup kamu. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan, dan Allah sudah memberitahu, tidak ada yang sanggup melawan Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Semoga ada manfaatnya dengan satu ayat di surah At-Taubah dan dua ayat di surah Al-Mujadilah. Mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kita semua. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja, karena kalau terlalu banyak nanti banyak lupa. Ya kan? Ini satu-satu kita amalkan yang sudah kita pahami dalam kehidupan kita. Yakinkan
bahwa dengan ketaatan kepada Allah sedikit pun tidak rugi. Tapi dengan keingkaran dan kemaksiatan yang dibuat oleh manusia kepada Allah dan juga kepada manusia, tunggu saja kata Allah. Kalau kamu tidak mau berhenti dari berbuat maksiat, suatu saat kuhentikan dan kamu tidak sanggup lagi berkutik. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.